Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela pemirsa, dan kita masih membahas mengenai aspek hukum penanggulangan wabah COVID-19 di rumah sakit. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, jika memiliki pertanyaan seputar bahasan kami pada malam hari ini, silakan bergabung di line telepon 364-666 atau di 364-111. Dan saya masih bersama dengan Bapak Firin Kusuma SHMH dari bagian Hukormas RSMH Palembang. Dan kita lanjutkan lagi bahasan kita ngomong-ngomong soal vaksin ini Pak. Udah katanya ini November keluar nih Pak. Masih dalam tahap pengujian. Oh, masih dalam tahap pengujian. Jadi ini masih harus bersabar, ya, seperti itu ya. Oke. Nah, begitu. Kalaupun nanti vaksinnya keluar, itu gimana nih cara udah diatur belum dari rumah sakit, bagaimana cara pendistribusiannya, seperti apa? Kalau menurut aturannya itu belum ada, cuman lebih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang terlibat langsung atau berhadapan langsung dengan pelayanan pasien COVID seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik lain-lainnya. Jadi itu yang diprioritaskan. Kemudian baru ke masyarakat ya. Seperti itu yang mungkin resikonya lebih kecil untuk tertular ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, nah yang menjadi aspek hukum penanganan penyebaran COVID-19 ini apa Pak? Yang kemarin maksudnya apa tuh? Yang menjadi aspek hukum di rumah sakit seperti itu, apa saja nih yang jadi ranah hukum dalam penanganan COVID-19? Oh ya, saya paham. Jadi yang dimaksud aspek ini kita melihat bahwa kita ada kebijakan seperti yang sudah dibuat oleh pemerintah, seperti di sini ada instruksi presiden tentang rekosi anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan. Banyak sekali sebenarnya, kalau nak disebutkan satu-satu banyak sekali. Banyak Terakhir sekali, ya, Pak, ya? instruksi presiden nomor 6 tentang ini peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pencegahan dan pengendalian coronavirus. Itu yang terakhir itu, yang lebih istilahnya kita penegakan hukum. Seperti kalau memang misalnya kita ada usaha seperti kan kalau memang seperti rumah makan tidak melakukan protokol kesehatan, misalnya pelayannya tidak pakai masker, itu bisa dikenakan hukuman. Yang paling keras lagi penutupan tempat usaha. Jadi ini harus benar-benar dipahami untuk para pelaku usaha bahwa ini memang ada hukum yang mengaturnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk di rumah sakit Pak, ini tanggapan Bapak sendiri seperti apa kalau kemarin ada bocornya identitas pasien penderita COVID seperti itu yang saya tidak tahu siapa pelakunya seperti itu, tapi dari rumah sakit sendiri seperti apa tanggapannya Pak? Dalam hal ini yang kebocoran informasi yang didapat dari pasien tersebut itu merupakan hak privasi dari pasiennya. Jadi hal itu tidak boleh terjadi. Dan sampai saat ini masih dilakukan investigasi. Oke. Nah Pak, kalau untuk masyarakat yang terkena dampak penanggulangan wabah COVID ini sendiri, ini ada ganti rugi nggak dari pemerintah? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada perawatan, pengobatan digratiskan. Oke, kalau untuk yang pengusaha seperti itu Pak, yang terdampak, apakah ada ganti rugi dari pemerintah? Saat ini belum ada. Belum ada juga seperti itu ya. Nah, untuk perlindungan dari tim medis, seperti apa Pak? Dari sisi hukumnya, untuk tim medis yang bekerja di rumah sakit? Ya, jadi dari sisi perlindungan hukum, kita menerapkan namanya penerapan pemakaian APD yang benar. Begitu masuk dari rumah sakit, kita sudah mewajibkan bahwa
kita harus cuci tangan. Oke. Ya, baik masyarakat, pegawai maupun warga pasien. Oke. Perlindungan terhadap tenaga medisnya sendiri, apakah seperti ada kompensasi atau seperti apa itu Pak dari pemerintah sendiri, ada diatur juga nggak dari sisi hukum? Ada. Apa tuh Pak? Jadi kalau memang atau tenaga medis seperti dokter, kalau memang terkena COVID, itu mendapatkan kompensasi. Oke. Tetapi itu yang berhubungan langsung dengan pelayanan seperti kalau di kita itu papilun borang kan, itu langsung menangani pasien COVID. Oh, itu yang ada perlindungan seperti itu? Ya, bentuk perlindungan hukumnya itu ada kompensasi. Oke. Seperti apa selain kompensasi uang, apalagi nih Pak yang mereka dapatkan? Sampai saat ini belum ada. Baru perlindungan berupa uang seperti itu ya. Jaminan seandainya pun terjadi korban jiwa seperti itu, apakah ada jaminan juga nggak nih untuk keluarga yang ditinggalkan seperti itu? Ya itu kan termasuk keluarga yang tinggalkan itu. Nah, jadi itu uang duka kayak gitulah. Uang duka, seperti untuk anaknya sekolah gitu. Itu dari pemerintah seperti itu ya. Pusat. Oke, nanti kita akan bahas kembali mengenai bahasan kita pada malam hari ini, aspek hukum penanganan wabah COVID-19 di rumah sakit. Dan Anda yang ingin bergabung bersama kami masih menunggu telepon Anda di line telepon 364666 atau di line telepon 364111. Jendela segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh